Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086 akan sedikit membagikan informasi mengenai pemetaan pasar output dan juga pasar input. Video kali ini saya take karena untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Silahkan disimak baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sebelumnya saya sudah membuat poster karena di sini sebenarnya disuruh untuk membuat poster. Jadi kan di sini sudah tertulis poster mengenai pasar output dan juga pasar input. Dan juga di sini sudah dijelaskan mengenai di pasar output itu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan juga karakteristik dan juga kurvanya. Selain itu juga ada pasar input yang terdiri dari pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli yang terdiri juga dari karakteristik dan juga kurvanya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci melalui video berikut ini. Baik, yang pertama yaitu dari pasar output. Pasar output di sini yang pertama yaitu dari pasar persaingan sempurna. Apa sih yang membedakan persaingan sempurna ini dengan pasar yang lainnya? Jadi karakteristik yang pertama yaitu jumlah produsennya sangat banyak. Jadi dalam suatu pasar itu banyak sekali produsen yang menjual di pasar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya persaingan. Jadi di pasar tersebut tuh sangat minim sekali yang namanya persaingan. Yang ketiga yaitu tidak terdapat halangan masuk ke pasar. Jadi sangat mudah untuk bisa masuk ke pasar tersebut. Yang keempat yaitu barangnya bersifat homogen, hanya ada satu saja. Contoh dari pasar persaingan sempurna itu sendiri adalah pasar buah-buahan, pasar sayur-sayuran, pasar apalagi ya, pasar beras. Nah, itu juga termasuk dari contoh dari pasar persaingan sempurna. Tetapi pada saat ini sebenarnya pasar persaingan sempurna yang sebenar-benarnya itu tidak ada. Soalnya dari sekian banyak pasar yang saya ketahui, pasar persaingan sempurna di sini tuh tidak benar-benar murni pasar persaingan sempurna. Jadi apabila ditanyakan pasar persaingan sempurna yang murni itu ada atau tidaknya, sebenarnya tidak ada. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kurva di pasar persaingan sempurna. Di sini sudah ada dua kurva. Yang pertama yaitu kurva permintaan industri atau pasar. Sedangkan yang lurus ini adalah kurva permintaan perusahaan. Baik, yang pertama yaitu kurva permintaan industri atau pasar. Apabila harga yang terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran itu saling berpotongan, itu menunjukkan bahwa adanya proses tawar-menawar. Jika ada kelebihan jumlah penawaran karena barang yang ditawarkan lebih banyak, maka harga barang itu akan turun. Kemudian untuk yang di perusahaan di sini ini ada salah satu ciri yaitu hanya lurus, yaitu horizontal saja. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena produsen di sini bertindak sebagai penentu harga. Pasar output selanjutnya yaitu adalah pasar monopoli. Kemudian karakteristik dari pasar monopoli itu apa sih? Yang pertama yaitu jumlah produsennya hanya satu. Jadi produsen yang dapat menguasai di sebuah pasar itu jumlahnya hanya ada satu. Kemudian yang kedua itu tidak terdapat adanya persaingan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengingat di karakteristik yang nomor satu, jumlah produsennya hanya satu. Jadi siapa sih yang mau melakukan persaingan dengan produsen tersebut karena produsennya cuma satu? Kemudian yang ketiga yaitu halangan masuk pasarnya sangat besar karena sudah dikuasai oleh satu produsen tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tidak ada substitusi produk yang mirip.
Jadi produsen yang lain itu tidak bisa menyamakan produknya dengan produsen yang sudah ada di pasar monopoli tersebut. Apa sih contoh dari pasar monopoli itu? Jadi contoh dari pasar monopoli tersebut adalah Pertamina. Jadi produsen yang lain itu tidak bisa menyamakan dengan produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kurva di pasar monopoli ini. Jadi di sini kan sudah jelas terlihat bahwa ini adalah kurva dari pasar monopoli. Gimana sih cara untuk membuat di kurva pasar monopoli ini? Kita mengingat ada beberapa langkah untuk bisa membuat kurva monopoli ini. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa kurva di pasar monopoli ini merupakan slope-nya negatif. Jadi yang pertama kita akan membuat kurva permintaan. Di sini yang dilambangkan dengan AR sama dengan B. Di sini setelah membuat kurva permintaan, kita akan bergeser untuk melanjutkan membuat garis MR. Ingat, untuk MR di sini slope-nya negatif. Jadi untuk memperkirakan letak MR itu kita bisa lihat berpatokan dengan kurva permintaan. Jadi besarnya MR ini akan 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Kemudian langkah yang ketiga kita akan membuat AC. AC di sini memiliki ciri-ciri pada berbentuk dengan U. Jangan sampai ketukar dengan untuk membuat garis MC. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kita akan membuat garis MC yang bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang diarsir ini adalah garis yang menunjukkan bahwa pasar tersebut mengalami keuntungan. Makanya diarsirnya di bagian di sini yang sudah ada garis arsirannya. Lanjut yang ketiga, jadi pasar output yang ketiga yaitu adalah pasar monopolistik. Jadi berbeda ya antara pasar monopoli dan juga pasar monopolistik. Apa sih karakteristik dari pasar monopolistik itu? Yang pertama yaitu jumlah produsennya sangat banyak. Jadi produsen yang bisa menguasai pasar itu sangat banyak jumlahnya. Yang kedua itu terdapat adanya persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Yang ketiga yaitu tidak ada halangan untuk bisa masuk ke sebuah pasar. Yang keempat yaitu komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan itu berbeda-beda. Langsung saja kita simak contoh dari pasar monopolistik. Di pasar monopolistik itu contohnya adalah perusahaan air mineral. Kita tahu kan bahwa perusahaan air mineral di Indonesia ini sangat banyak produk yang dihasilkan. Ada yang menghasilkan dengan merek Aqua, Club, kemudian Le Mineral, Anda, Pocur, dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan mengenai kurva di pasar monopolistik adalah untuk langkah-langkah membuatnya itu sama dengan di kurva-kurva sebelumnya. Kemudian di sini sudah jelas ya bahwa untuk kita menentukan bahwa sebuah pasar tersebut mengalami kondisi untung, rugi atau impas itu kita bisa melihat dari TR terlebih dahulu. TR di sini sudah jelas bahwa bisa ditunjukkan oleh 0, Q bintang, B, dan C. Sudah ada ya di sini huruf-hurufnya. Kemudian untuk yang TC total cost-nya yaitu dari 0, Q bintang, A, dan juga P bintang. Kemudian kalau sudah ditemukan seperti itu, maka kita bisa kurangi antara TR dan juga TC. Maka dapat ditentukan apakah mereka untung ataupun rugi. Jadi setelah dikurangi, pasar ini mengalami kerugian dan kerugiannya itu sebesar C, B, A, P bintang. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir dari pasar output adalah pasar oligopoli. Karakteristik dari pasar oligopoli yang pertama yaitu hanya ada beberapa produsen.
Jadi, bedakan ya antara beberapa dengan banyak produsen yang menguasai sebuah pasar itu sangat berbeda. Apabila banyak, itu contohnya ada di pasar persaingan sempurna. Jika hanya ada beberapa, maka itu ada di pasar oligopoli. Kemudian di pasar oligopoli ini terjadi persaingan harga dan juga bukan harga. Kemudian di pasar oligopoli ini terdapat halangan untuk bisa masuk ke sebuah pasar oligopoli. Ini beda dengan pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopolistik yang tidak memiliki halangan untuk bisa menguasai sebuah pasar. Dan yang keempat yaitu barang yang dihasilkan di pasar oligopoli ini bersifat homogen terdiferensiasi. Contoh dari pasar oligopoli yaitu adalah industri semen. Kita tahu bahwa di industri semen ini bukan hanya semen gesik saja, tetapi ada semen-semen yang lain, contohnya adalah semen 3 roda dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva di pasar oligopoli ini. Jadi, di kurva pasar oligopoli ini ada yang namanya King Demand Curve atau kurva permintaan patah. Untuk membuat kurva di sebuah pasar ini contohnya langkah-langkahnya atau stepnya itu sama dengan pasar-pasar sebelumnya. Tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai di kurva King Demand Curve yang ada di pasar oligopoli ini. Yang di sini sudah jelas ya, ada permintaan yang dilambangkan dengan D1 dan juga D2 dan harga yang dilambangkan dengan P dan juga jumlah barang yang diminta atau output itu dilambangkan dengan Q. Penjelasannya yaitu pada awalnya ketika kurva permintaan di D1 dengan harga awal sebesar P0 dan jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q0. Ketika kondisi harganya turun dari P0 menuju ke P1, maka harapan dari oligopoli pada jumlah barang yang diminta adalah sebanyak QA. Tetapi hal ini tidak bisa direalisasikan secara keseluruhan. Maka hanya bisa terrealisasi hanya sebagian saja, yaitu sebesar QB. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini disebabkan adanya oligopoli yang lainnya, sehingga kurva permintaan berpindah dari D1 menuju ke D2. Yang tadi gambarnya itu hitam tidak terlalu pekat berubah menjadi hitam yang pekat di sini. Kemudian ketika kondisi harga naik dari P0 menuju ke P2, maka jumlah barang yang diminta itu akan berkurang dari Q0 menuju ke QD. Dan hal tersebut bisa terrealisasi karena tidak dapat diikuti oleh oligopoli lain, sehingga kurva tetap berada pada permintaan 1 atau D1. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pasar input. Di sini saya akan menjelaskan dua pasar input. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua yaitu adalah pasar monopoli. Yang pertama dulu ya, pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar input persaingan sempurna yaitu 1. Terdapat banyak perusahaan dan pekerjaannya. Jadi seimbang, lurus. Antara perusahaannya banyak, maka tenaga pekerjaannya itu juga akan banyak tenaga kerjanya. Di sini saya di pasar input lebih condong ke pasar input tenaga kerja ya. Yang kedua yaitu di pasar persaingan sempurna ini informasinya sangat sempurna. Jadi ada kesempurnaan informasi. Jadi runtut informasinya. Yang ketiga yaitu sisi permintaan dan penawaran berada dalam kondisi seimbang. Mohon maaf di sini ada yang typo. Jadi permintaan dan penawarannya itu seimbang. Kita bisa lihat di kurva yang sudah saya tempelkan di PowerPoint ini. Hal ini kita misalkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja ya, tenaga kerja potensial dengan keterampilan
keterampilan menjahit, menjahit. Di sini akan didorong oleh bertambahnya lulusan sekolah kejuruan yang mencari pekerjaan sebagai penjahit pakaian. Tentu saja ya, kita lebih fokus ke yang S dulu, yang ke penawaran. Di sini pada posisi awal keseimbangan tercapai pada titik E. Anggap saja di sini ada titik E ya. Jadi di sini harusnya di sini ada titik E. Kemudian peningkatan suplai tenaga kerja, kurva penawaran, maka kan di sini ada peningkatan tenaga kerja, maka kurva akan bergeser dari kurva yang penawaran S menuju ke S1. Maka harga upah tenaga kerja menjadi lebih murah yang ditandai bergesernya ekuilibrium upah dari W menuju ke W1. Kemudian untuk yang demand, yang permintaan, datanya kita anggap tetap di penjahit ya. Datanya musim liburan akan berdampak pada peningkatan permintaan dalam sebuah produk. Kita tahu ya, kalau udah musim liburan banyak orang yang sudah mempersiapkan baju. Contohnya liburan di tengah semester itu biasanya ada yang untuk menjahit seragam ataupun menjahit baju yang lainnya. Kemudian hal ini dapat berdampak pada sebuah perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja supaya lebih cepat. Hal ini akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan, dapat dilihat dari D menuju ke D1. Sehingga W akan berpindah dari W1 akan naik menuju ke W. Dan untuk jumlah tenaga kerjanya dari Q menuju ke Q1. Di sini bisa dilambangkan dengan L atau labor yang berarti tenaga kerja. Maka tenaga kerjanya akan meningkat dari Q menuju Q1. Dari pasar monopoli ini, yang pertama yaitu terdapat banyak perusahaan dan sedikit tenaga kerja. Ini sangat berbeda dengan pasar input di persaingan sempurna. Yang kedua yaitu pekerja dapat membentuk perserikatan tenaga kerja. Jadi ada kumpulan untuk membuat adanya perserikatan tenaga kerja. Yang ketiga, perserikatan tenaga kerja ini dapat menentukan upah yang akan dibayarkan kepada si tenaga kerja ini. Kemudian untuk kurva di pasar monopoli ini, untuk kurva DD dan SS di sini dapat menunjukkan bahwa kurva tersebut adalah kurva permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu apabila kita mengingat di pasar persaingan sempurna, maka upah yang akan mencapai W dengan jumlah tenaga kerja sebesar L2, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari persatuan atau perserikatan tenaga kerja. Karena pada tingkat L1 di sini, maka para pekerja dapat menginginkan upahnya yang diterima adalah sebesar W2. Dengan demikian, di dalam pasar tenaga kerja monopoli ini terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut oleh serikat buruh dengan upah yang ditawarkan. Jadi karena di sini